Boleh lah, William dan boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi tentang analisa pengelolaan permintaan dan kapasitas pada UMKM RNS di Kota Batam. Adapun nama kelompok kami dapat teman-teman lihat di slide. Next. Nah, kita masuk pada bagian latar belakang. Seiring berkembangnya waktu, tentu saja banyak sekali penawaran-penawaran yang dilakukan, baik itu di bidang produk ataupun di bidang jasa, terutama di bidang jasa kecantikan. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang tersedia, sehingga agar perempuan selalu tampil cantik, baik itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dan seperti yang kita ketahui, salah satu usaha yang menawarkan di bidang jasa yaitu salon, dan kami memutuskan untuk menganalisa salah satu salon yang ada di Batam, yaitu salon RNS. Dan alasan kami menganalisa salon RNS ini ialah karena ownernya memutuskan hanya ingin membuka satu toko utama saja tanpa ingin membuka cabangnya agar selalu bisa melayani pelanggan-pelanggan mereka yang loyalitas. And the next. Nah, kita masuk pada bagian rumusan masalahnya. Bisa di next. Nah, rumusan masalahnya seperti yang kita ketahui, tentu saja kita ingin mengetahui strategi penawaran yang dilakukan pada salon RNS dan juga bagaimana cara salon RNS menghadapi permintaan dari pelanggannya, dan tentu saja ingin melakukan penerapan terhadap inovasi yang telah disarankan. Adapun tujuan dari makalah ini, kami ingin mengetahui tentang strategi penawaran yang diterapkan pada salon tersebut, sehingga kita bisa mengetahui cara salon RNS itu menghadapi permintaan dari pelanggannya. Dan juga tentu saja dari kelompok kami memberikan sebuah inovasi pada owner salon RNS tersebut, sehingga kami mendapatkan dari manfaat penelitiannya, yaitu mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pada salon RNS, dan juga tentu saja memberikan solusi yang tepat atas kendala yang dihadapi mereka, dan juga tentu saja berharap inovasi yang kami berikan dapat membantu salon RNS untuk terus berkembang. Dan next akan dilanjutkan oleh Peter. Baiklah, selanjutnya saya akan bahas tentang tinjauan pustaka yang dimulai dari teori permintaan dan kapasitas. Permintaan adalah satu jasa maupun barang guna memenuhi keinginan konsumen yang sesuai dengan daya beli konsumen. Sedangkan kapasitas merupakan kemampuan dari satu jasa dalam menyediakan layanan kepada konsumen, yang dimana kapasitas dalam jasa biasanya terdiri dari fasilitas, peralatan, sumber daya manusia, hingga kapasitas infrastruktur yang disediakan. Sebuah permintaan maupun penawaran sebenarnya sudah menjadi suatu kegiatan dalam perekonomian dalam sehari-hari, yang dapat dilakukan oleh berbagai individu maupun kelompok. Next. Baiklah, selanjutnya itu adalah teori pengelolaan kapasitas produksi. Ketika mengacu pada pengelolaan kapasitas produksi, secara tidak langsung berhubungan dengan produksi. Oleh karena itu, perlu dikelola dengan hati-hati. Dalam konteks layanan, kapasitas ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu fasilitas pertama, kedua itu peralatan, ketiga ada tenaga kerja, dan keempat itu ada infrastruktur. Yang ketiga ada teori analisa pola permintaan. Analisis pola permintaan adalah sebuah area yang muncul dalam manajemen rantai pasokan yang didapat dari analisis data pelanggan dan permintaan yang digunakan untuk memprediksi permintaan dengan lebih baik di berbagai periode waktu. Dalam analisa sebuah siklus, waktu yang strategis yaitu antara 12 bulan hingga 3 tahun. Yang keempat ada teori sistem reservasi. Sistem reservasi adalah sekumpulan elemen yang saling memiliki kaitan dan berpengaruh satu sama lain dalam melakukan proses aktivitas untuk mencapai satu tujuan. Sedangkan reservasi ialah memesan sesuatu jauh-jauh hari sebelum hari H acara dilangsungkan atau jadwal dilaksanakan. Metode pengambilan data.
Penelitian ini menggunakan data primer yang kita peroleh melalui metode observasi dan metode wawancara yang dilakukan untuk memenuhi penelitian ini. Teknik wawancara merupakan teknik yang menggunakan kegiatan tanya dengan pemilik RNS yaitu Xiaoying dengan langsung mendatangi toko UMKM RNS yang berlokasi di BCS Mall. Sebelum mewawancarai pemilik RNS, kelompok kami sudah terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan supaya mendapatkan informasi yang jelas. Oke, selanjutnya ada objek penelitian. Jadi dalam penelitian ini, objek yang kita pilih itu adalah survei UMKM RNS. Yang dimaksud survei di sini, kita meneliti atau melihat secara langsung di UMKM RNS tersebut. Terus selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini kita memakai 3 tahap dalam teknik analisis data, yaitu tahap reduksi, yang kedua ada penyajian data, dan yang ketiga verifikasi dan penarikan kesimpulan. Next. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pola permintaan pada salon RNS. Berdasarkan hasil analisa dan wawancara didapati pada salon RNS memiliki pola permintaan dalam 3 tahun sebagai berikut. Jadi dari data analisa tersebut bahwa terdapat lonjakan permintaan pada jasa ini. Terjadi pada bulan-bulan tertentu, khususnya pada hari raya besar di Indonesia. Hal ini sejalan dengan segmen customer, yaitu wanita remaja hingga dewasa, yang dimana permintaan pada salon kecantikan ini akan ramai pada bulan-bulan tersebut. Yang akan terjadinya peningkatan permintaan karena adanya keinginan para wanita untuk tampil dengan lebih cantik. Selanjutnya pengelolaan permintaan dan kapasitas produksi. Pengelolaan permintaan yaitu ketika hari besar atau hari raya, maka akan ada banyak pelanggan dan pengelolaan permintaan pun dilakukan dengan cara menambah jumlah karyawan dan juga menambah jam kerja. Sehingga ketika ada banyak pelanggan, maka permintaan tersebut akan terpenuhi. Yang kedua, kapasitas produksi yaitu kemampuan RNS dalam memenuhi permintaan pelanggan terhadap jasa yang ditawarkan RNS. Karena dalam sehari itu RNS hanya mampu memenuhi permintaan sebanyak 7-10 orang. Dikarenakan keterbatasan waktu jam operasional yang dimulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Selanjutnya teknik pengelolaan permintaan dan kapasitas produksi. Yang pertama, kapasitas produksi yang perlu diperhatikan dalam UMKM RNS yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, fasilitas, tenaga, dan infrastruktur. Yang kedua itu ada teknik pengelolaan permintaan, yaitu terdiri dari 2, meningkatkan permintaan dan memberikan hasil yang maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Weni. Sistem reservasi yang digunakan. Sistem reservasi yang digunakan adalah menggunakan cara yaitu menghubungi RNS melalui telepon untuk melakukan pemesanan. Jadi pelanggan ini tidak perlu menunggu lagi. Jadi pelanggan ini akan datang pada waktu yang direservasi. Jadi reservasi akan menyesuaikan jumlah permintaan yang ada dengan kemampuan dalam memenuhi permintaan tersebut. Next. Kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Jadi UMKM RNS ini memiliki permintaan yang stabil dengan pola pelanggannya yang kebanyakan berasal dari segmen menengah ke atas. Jadi pemilihan jasa pelayanan yang diberikan UMKM ini sebagian besar adalah pelanggan wanita yang berusia 30-an tahun. Kemudian kemampuan yang dimiliki owner ini memungkinkan
terjadinya peningkatan permintaan pada momen tertentu seperti hari-hari besar yang dirayakan di Indonesia. Kemudian pengelolaan permintaannya masih kurang stabil karena adanya masa transisi dari pandemi hingga masa new normal saat ini. Selanjutnya, next. Baiklah, selanjutnya yaitu saran. Saran yang dapat diberikan kepada UMKM RNS ialah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam mengatasi kekurangan kapasitas yang terjadi pada perusahaan. Yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperhatikan biaya overhead pabrik seperti biaya listrik, pemberian mesin, dan sebagainya. Yang ketiga, menambah karyawan part-time yang pada momen tertentu seperti hari raya. Hal ini dikarenakan jumlah permintaan dari pelanggan yang banyak. Dengan adanya tenaga kerja part-time, maka diharapkan mampu memenuhi permintaan dari para pelanggan. Yang keempat, menambah promosi yang lebih menarik agar mendapat permintaan yang meningkat. Yang kelima, menambah fasilitas seperti Wi-Fi sehingga ketika menunggu para konsumen tidak mudah bosan. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Vidya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Sampai jumpa.